Shalom saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyaringkan kepada Anda mengapa Putri Karmel bernaung di bawah naungan Bonda Maria dan apa kaitannya dengan Gunung Karmel. Gunung Karmel adalah sebuah gunung di dataran Galilea. Gunung Karmel menjadi terkenal pada zaman Nabi Elia. Dia adalah nabi yang hidup sebelum Kristus dilahirkan sekitar tahun 800 sebelum Masehi. Kisah tentang Nabi Elia ini boleh kita baca dalam 1 Raja-Raja bab 17 hingga 2 Raja-Raja bab 2. Melalui doa-doanya, Elia mendatangkan mukjizat dari Tuhan. Berabad-abad kemudian, sekitar tahun 1200, sekelompok biarawan Eropa mulai tinggal di Gunung Karmel. Mereka menghormati Maria, Bunda Allah, sebagai Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel. Oleh sebab itu, orang mulai menyebut mereka sebagai para biarawan dari Santa Perawan Maria Gunung Karmel. Itulah asal mula terbentuknya Ordo Karmel. Pope Honorius ketiga menyetujui regula atau peraturan Ordo Karmel pada tahun 1226. Santo Simon Stock yang berkebangsaan Inggris menjadi superior seluruh Karmel pada tahun 1247. Santo Simon Stock berbuat banyak untuk memperluaskan ordonya, serta menyesuaikan dengan perkembangan zaman dengan menjadikan Ordo Dominikan dan Ordo Fransiskan sebagai contoh. Pada 16 Julai tahun 1251, Bonda Maria menampakkan diri kepada Santo Simon Stock, serta memberikan skapulir coklat. Peristiwa ini terjadi pada masa kehidupan Ordo sangat susah dan terancam. Skapulir tersebut sebagai tanda perlindungan khusus bagi Ordo. Bonda Maria menjanjikan perlindungannya kepada mereka semua yang mengenakan jubah Karmel yang terberkati. Banyaknya mukjizat yang terjadi merupakan bukti kebenaran kata-kata Santa Perawan Maria. Saat itu, skapulir coklat dipandang sebagai hak istimewa bagi para Karmelit dan dikatakan bahwa siapapun yang mengenakan skapulir coklat ini akan mendapat perlindungan khusus dari Bunda Maria pada saat kematian. Sejak saat itu, devosi ini tersebar luas dan menjadi warisan umum dalam Ordo Karmel, juga di kalangan orang awam sampai sekarang. Dalam sejarah kehidupan para Karmelit, Bunda Maria jarang sekali dibahas secara khusus, bahkan dalam karya-karya para kudus Karmel yang besar. Namun, hal ini bukan menunjukkan mereka tidak memiliki penghormatan kepada Bunda Maria. Mungkin kita berpikir, mengapa demikian? Ini karena para Karmelit berpusat pada relasi dengan Allah berdasarkan kebajikan, yaitu iman, harapan, dan kasih. Untuk menghidupi kebajikan-kebajikan tersebut, mereka selalu bercermin dan meneladani Bonda Maria, karena dari pribadi Bonda Maria, mereka melihat cita-cita mereka sendiri, yaitu sebagai Kristen dan hidup dalam kontemplatif. Inilah cara hidup yang dihidupi oleh para Karmelit yang mengalir dari devosi yang mendalam pada Bonda Maria. Dalam tradisi Karmel, Maria lebih dihormati sebagai ibu. Maria sebagai ibu menjadi tempat pengungsian kaum beriman. Gelar Maria Bonda Karmel
yang dipakai oleh para Karmelit mengandaikan relasi seorang ibu dengan anak. Para Karmelit yakin bahwa Bonda Maria akan membawa mereka kepada relasi yang mendalam dengan putranya Yesus Kristus. Maria, ibu Yesus dan ibu kita semua. Di atas kayu salib, Yesus menyerahkan ibunya kepada kita. Dan kita juga diserahkan ke dalam kasih keibuannya yang diwakili oleh murid yang dikasihi Yesus, yaitu Yohanes. Dalam Injil dikatakan demikian. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Bandingkan Injil Yohanes bab 19 ayat 26 sampai 27. Bagi para Karmelit, Bonda Maria menjadi teladan penting dalam hidup mereka, secara khusus dalam penghayatan hidup membiara. Ada beberapa sifat yang menonjol dalam diri Bonda Maria yang mereka teladani, antaranya ialah teladan iman sebagai pelaksana kehendak Allah yang sempurna dan teladan hidup kontemplatif. Bila kita merenungkan sikap Maria, kita menemukan iman yang sempurna di dalam dirinya. Pertama-tama ketika malaikat Gabriel datang kepadanya, menyampaikan kabar bahwa dia akan mengandung dari Roh Kudus. Walaupun dalam keadaan tidak mengerti sepenuhnya, dia tetap percaya penuh kepada Tuhan, sehingga dia mengatakan, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Contoh lain dapat kita lihat dalam peristiwa perkawinan di Kana. Ketika Yesus seolah-olah menolak permintaan Maria, imannya tidak goyah. Kedekatan dan pengenalan Maria terhadap Yesus membuat Maria yakin bahwa permintaannya ini akan dikabulkan. Bukti iman Maria ini terlihat dari kata-katanya kepada para pelayan tersebut. "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Ini dapat kita lihat dalam Injil Yohanes bab 2 ayat 5. Tanda pertama ini dilakukan oleh Yesus atas permintaan Maria dengan iman yang besar terhadap Yesus. Maria juga adalah teladan pelaksana kehendak Allah yang sempurna. Hidup Maria seluruhnya terarah kepada kehendak Allah. Seperti Yesus yang setia melaksanakan kehendak Bapa, bahkan sampai mati di kayu salib, demikian juga Maria dalam hidupnya. Dia setia melaksanakan kehendak Allah. Ini terlihat dalam tindakannya yang menyetujui tanpa ragu ketika malaikat Gabriel datang untuk menyampaikan rencana keselamatan bahwa Maria akan menjadi ibu Sang Penebus. Iman dan kepercayaan Bunda Maria diuji dari awal sampai akhir hidupnya, terutama ketika melihat putranya dipaku tak berdaya di atas kayu salib. Meskipun Maria tidak mengerti semuanya itu, ia tetap percaya bahwa rencana Tuhan yang tidak dapat dimengerti itu memberikan kebaikan kepada kita semua. Dengan itu, Maria dinyatakan sebagai tokoh iman yang berdiri teguh pada kehendak Allah. Apapun bentuknya, apapun cabaran
dan perjuangan yang dihadapinya. Bunda Maria juga merupakan teladan bagi para kontemplatif. Dalam Injil Lukas, Maria ditampilkan sebagai pribadi yang diam, tidak banyak bicara, tetapi menyimpan semuanya itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Hal ini dapat kita lihat dalam peristiwa ketika Yesus berumur 12 tahun. Ia tinggal di Yerusalem tanpa pengetahuan Maria dan Yosef, sehingga mereka mencari Yesus dan khawatir. Ketika mereka menemukan Yesus dan menegurnya, Yesus memberi jawaban yang tidak dapat mereka mengerti. Meskipun demikian, Maria menyimpan semuanya itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Bandingkan Injil Lukas bab 2 ayat 51. Pertama-tama kita harus tahu bahwa seorang kontemplatif tidak identik dengan hidup dalam keheningan dan kesunyian di tempat-tempat yang terpencil, walaupun hal demikian sangat membantu untuk membentuk kontemplatif sejati. Seorang kontemplatif sejati adalah seorang yang hidup dari iman, dan karena iman ini, dia dimampukan untuk mengerti, mendalami, dan pasrah sepenuhnya kepada kehendak Allah. Seorang kontemplatif sejati hidup oleh iman dan sangat terbuka pada bimbingan Roh Kudus seperti yang diteladankan oleh Bunda Maria. Putri Karmel yang berakar dari Karmel ini juga mahu meneladani sifat-sifat Bunda Maria dalam seluruh kehidupannya. Kami ingin mengabdi Allah dalam semangat yang dimiliki oleh Maria. Maka penghormatan khusus ini kami wujudkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Misalnya perayaan Ekaristi setiap hari Sabtu akan kami persembahkan kepada Bunda Maria, kecuali kalau ada peringatan khusus atau pesta lain dalam kalender liturgi. Selain itu, setiap hari sesudah ibadat pagi atau petang ditutup dengan mada pujian kepada Bunda Maria. Kami juga mengambil semangat yang sama dari para Karmelit, di mana mada pujian kepada Bunda Maria selalu kami lambungkan secara khusus kepada Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel. Maka, baik Sister Putri Karmel maupun Brother CSI membaktikan hari Rabu sebagai penghormatan kepada Bunda Maria dari Gunung Karmel dengan menyanyikan Flos Karmeli, Vow a Carmel, atau Kusuma Karmel di akhir ibadat maupun misa yang kami rayakan. Sekian saudara dan saudari yang terkasih, secara singkat yang dapat kami kongsikan kepada saudara-saudari kenapa Bunda Maria mendapat tempat secara khusus dalam kehidupan kami sebagai Putri Karmel dan Brother CSI. Tuhan memberkati kita semua.